Alhamdulillah, para pemirsa yang dimuliakan Allah, akhirnya setelah 1 tahun kita tidak bertemu di dalam channel yang barakah ini, insyaAllah. Alhamdulillah, pada hari ini, pada bulan suci ini kita dipertemukan kembali, dan insyaAllah kita bisa memanfaatkan bulan suci Ramadan dengan sebaik-baiknya. Dan semoga dengan harapan kita tidak keluar dari bulan suci Ramadan ini kecuali segala dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan amal baik kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik para pemirsa yang kami hormati, yang dimuliakan Allah, pada kesempatan pertama ini kami akan membahas tentang kapan itu diwajibkannya puasa bulan Ramadan setelah Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus dan dijadikan nabi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, para pemirsa, hikmah Allah Subhanahu wa taala setelah Allah Subhanahu wa taala melihat hamba-hambanya yang pada saat itu baru masuk di dalam agama Islam, yang tentu saja apabila Allah Subhanahu wa taala memberikan kewajiban-kewajiban kepada para umat Islam pada saat itu, niscaya para umat Islam tidak akan bisa melaksanakan perintah Allah dengan sempurna. Maka hikmat Allah, qadarullah, puasa oleh Allah Subhanahu wa taala tidak diwajibkan kecuali setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat hijrah ke Madinah, dan pada tahun kedua daripada hijrah Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat suci Al-Qur'an, yaitu a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dan alhamdulillah, mulai pada saat itu Nabi SAW dan para sahabat yang semula di dalam bulan suci Ramadan tidak punya kegiatan kecuali yaitu salat dan munajat dan lain-lain, mulai pada tahun tahun kedua dari hijrah dan tahun-tahun berikutnya, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan dan juga salat tarawih di malam-malam hari di bulan Ramadan. Para pemirsa yang dihormati Allah Subhanahu wa taala, di dalam satu hadis disebutkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diceritakan dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, annahu sallallahu alaihi wasallam qala, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa man qama ramadhana ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa man qama lailatal qadri ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Yang artinya, setelah Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah yaitu ibadah puasa bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala juga memberikan pahala yang begitu besar kepada hamba-hambanya yang melakukan puasa bulan Ramadan. Di dalam hadis tersebut disebutkan bahwa Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman kepada Allah dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya sampai di situ saja para pemirsa. Wa man qama ramadhana ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Dan barang siapa yang melakukan salat malam di bulan-bulan Ramadan, yaitu salat tarawih dan salat witir, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita pahala yaitu diampuni segala dosa-dosa kita. Dan bukan hanya sampai di situ, dikatakan juga wa man qama lailatul qadr ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Dan barang siapa yang melakukan salat malam bertepatan kepada Lailatul Qadr, yaitu malam-malam ganjil di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan, apabila kita melakukan salat malam bertepatan dengan malam Lailatul Qadr, maka segala dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa Allah Subhanahu wa taala Maha sayang, Maha pengasih kepada hamba-hambanya, sehingga memberikan pahala-pahala yang begitu besar kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Di dalam riwayat lain juga disebutkan wazadan nasa'i wa ma ta'akhkhar, dan dosa-dosa yang
dan dosa-dosa kita yang akan kita lakukan juga Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan kepada kita. Ini merupakan anugerah yang besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kita apabila kita memanfaatkan bulan suci Ramadan dengan sebaik-baik mungkin. Para pemirsa yang kami hormati, tentunya kita tidak bisa melakukan ibadah mungkin seperti ulama-ulama salaf kita, para ulama-ulama kita yang mana disebutkan di dalam beberapa riwayat Imam Syafi'i apabila masuk bulan Ramadan menghatamkan Al-Quran setiap hari 1 kali hataman dan setiap malam 1 kali hataman. Berarti di dalam 30 hari beliau bisa menghatamkan Al-Quran sebanyak 60 kali. Itu lain di dalam salat yang beliau lakukan. Al-Imam Abu Hanifah juga seperti itu. Al-Imam Abu Hanifah lahu situna khatmah fi Ramadan, memiliki 60 kali hataman di dalam bulan Ramadan. Al-Imam Malik ibn Anas radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, "Idza dakhala Ramadan, tarakna al-hadits wa aqbalna 'ala al-Qur'an." Apabila masuk bulan Ramadan, kami meninggalkan mengajarkan hadis Nabi dan kita fokus konsentrasi di dalam membaca Al-Quran. Juga diriwayatkan dari Al-Imam Sufyan bin Uyainah dan para ulama-ulama lainnya yang mana para ulama salaf sangat memfokuskan dirinya di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga tidaklah terdapat celah di dalam bulan Ramadan kecuali beliau para ulama salaf saleh melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, para pemirsa yang kami hormati, mungkin kita tidak bisa melakukan ibadah sesuai apa yang dilakukan oleh para ulama salaf kita. Namun para pemirsa, di dalam hadis ini dijelaskan bahwa 3 ibadah ini jangan sampai terlewatkan oleh kita. Yang pertama, jangan sampai kita melalaikan puasa di bulan Ramadan. Di dalam hadis dikatakan, "Man afṭara yawman min Ramadan bighairi 'udhrin wala safar lam yaqdhihi wa in shama ad-dahra kullah." Barang siapa yang berbuka puasa di bulan Ramadan, artinya di siang hari dia membatalkan puasanya tanpa ada uzur, tanpa dia sakit, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan dosa yang begitu besar, menyiapkan siksaan yang begitu besar, mengancam orang tersebut dengan ancaman yang begitu besar, sehingga apabila orang tersebut ingin mengqadha puasa yang 1 hari dia batalkan, tidak akan bisa menutupi dosa-dosa yang Allah Subhanahu wa taala siapkan kelak di dalam api neraka. Dan yang pertama yaitu ibadah puasa. Yang kedua para pemirsa yaitu salat malam. Jangan sampai kita meninggalkan salat malam. Yang lebih penting daripada salat malam yaitu membaca Al-Quran. Al-Quran merupakan titik terang di dalam bulan Ramadan sehingga Allah Subhanahu wa taala mengkaitkan di dalam Al-Quran. Faqala ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan dialah bulan yang diturunkan di dalamnya Al-Quran, kitab suci Al-Quran. Dari sini kita bisa memanfaatkan bulan Ramadan untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Yang ketiga kali yaitu salat malam, baik salat tarawih ataupun salat witir. Yang keempat yaitu memperbanyak sedekah. Di dalam satu hadis disebutkan Nabi SAW mengatakan, "Man fattara sa'iman falahu mithlu ajrihi min ghairi an yanqusa min ajrihi syai'." Barang siapa yang memberikan makan orang yang berbuka puasa, maka Allah Ta'ala akan memberikan pahala baginya. Orang-orang yang berbuka puasa, orang-orang yang berpuasa tanpa Allah Ta'ala mengurangi pahala daripada orang tersebut. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Baik para pemirsa, sekian pertemuan kita pertama kali ini. Semoga kita diberikan kesempatan untuk bertemu di kemudian hari. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.